pada kesempatan ini juga kami, khususnya saya dan keluarga, dalam kesempatan yang baik ini memohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Untuk itu saya tidak bisa panjang lebar ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama eratkan tali persaudaraan kita ini untuk seterusnya. Baiklah, mungkin dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Istanti yang telah memberikan sambutannya. Sebentar kan ya Ibu-ibu. Lanjut ke acara inti, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Wasto. Kepadanya kami persilahkan. Ustadz, kalau sekarang nggak usah cepat-cepat ya. Kalau tadi sambutan boleh sebentar. Kalau tausiah jangan sebentar ya. Biar ilmunya semakin baik. Maka Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kita sama-sama bersenandung zikir dulu ya, supaya ada suasana batin yang sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Selawat. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Ayo ikut selawat dia. Selawat. Astaghfirullahaladzim. Ayo ikut selawat dia. Innallaha ghafurur rahim. Semoga panjang umur, penuh berkah dan sehat selalu. Ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan, warga RT 03, semoga sehat selalu, panjang umur, penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Para tokoh, para kesepuhan, tokoh pemuda, tokoh agama,
para pejabat di kantornya maupun di lingkungan, para pemilih saya kemarin di pemilu, alhamdulillah di sini juga ada Pak Deddy Mulyono, walaupun tidak dipilih oleh kita gitu ya. Nah, beliau calon anggota dewan terpilih di Kota Bogor, tapi di sini tinggalnya. Maka kewajibannya yang pertama tetap ke komplek kita gitu ya. Alhamdulillah. Caleg provinsi kita insya Allah pemilu yang akan datang nyalon lagi ya. Ibu bapak yang berbahagia, saya akan menggunakan kalimat yang dipakai oleh pembawa acara di awal. Jadi supaya cepat makannya, tidak perlu lama-lama. Gak ada kursinya, Bu. Gak ada kursinya. Ibu bapak yang baik, ini kesempatan yang sangat baik buat saya dan buat semuanya. Juga Pak Ginting, ini bisa jadi cerita yang unik menurut saya. Karena tadi alasannya Hari Kartini, karenanya semua urusan diserahkan oleh Ibu kita Kartini semuanya gitu kan. Kecuali penceramahnya. Kalau ada yang ibu-ibu tadi kalau mau gantiin sebenarnya setuju juga saya gitu. Ibu bapak yang berbahagia, ini kesempatan yang baik. Pertama tentu saja saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, juga dunia akhirat. Rasanya sayalah yang paling berat, paling banyak beban gitu ya di akhirat, karena ketika ibu bapak di pemilu kemarin memilih kami atau memilih saya, di situ ada kalimat semoga amanah. Semoga amanah. Amanah ini tentu saja kalau di DPRD itu banyak tugas dan banyak yang harus dikerjakan. Sementara tentu saja ibu bapak tidak mengharapkan apa-apa kecuali terwakili dalam amanah itu. Ini yang tentu saja kesempatan bagi saya sebelum menyampaikan beberapa hal. Pertama, minta maaf dari awal. Kedua, mohon arahan, bimbingan dan nasihatnya seterusnya. Kalau nanti jadi dilantik, karena belum dilantik gitu. Kalau jadwal pelantikan itu bulan Agustus, akhir Agustus gitu. Itu ya Pak Deddy Mulyono. Ibu bapak yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu ungkapan dari seorang ulama. Dalam bahasa Indonesianya begini, karena ini halal bihalal, temanya mempererat silaturahim, artinya memperkuat persaudaraan. Dan saya banyak mendapatkan pelajaran penting dari ibu bapak di RT 3. Selain kekompakannya, juga memang karya nyatanya dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa basa-basi. Memang saudaraku adalah tetanggaku, tetanggaku saudaraku, tetanggaku saudaraku, begitu. Sehingga kalau ada kesulitan apa-apa, sampaikan saja tadi kata Ibu RT gitu ya. Kalau ada kesulitan sampaikan saja. Hanya rasanya saya kadang-kadang yang sulit juga menyampaikannya kalau ada kesulitan gitu. Karena orang tidak percaya masa anggota dewan punya kesulitan. Kemarin minta dicoblos kan. Ibu bapak yang berbahagia, luar biasa yang ketiga ini. Semoga buyutnya ini terbawa sampai ke akhirat nanti. Amin.
Jadi bersama-sama di surga. Insya Allah yang ada di sini itu masuk surga semuanya. Amin. Karena sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah kan, walau hanya sedikit iman itu, tapi itu adalah salah satu syarat dimasukkan ke surga. Yang penting ada. Insya Allah orang muslim, orang mukmin semuanya akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Cuma yang berbahagia, nah ulama Kiai Hasan menyampaikan begini. Ukhuwah, persaudaraan, ukhuwah, halo, iya, persaudaraan, ukhuwah bahasa kitanya persaudaraan adalah berpadunya hati dan ruh orang-orang beriman dengan ikatan akidah. Berpadunya hati dan ruh orang-orang beriman dengan ikatan akidah. Berpadunya hati dan ruh orang-orang beriman dengan ikatan akidah. Dan ikatan akidah adalah ikatan yang paling kokoh dan paling mahal. Ikatan ini akan kokoh, ukhuwah ini akan kokoh, persaudaraan ini akan kuat apabila ada syaratnya. Yang pertama adalah persatuan, gitu katanya. Persatuan. Tapi persatuan ini Pak RT tidak akan terwujud kalau bukan karena adanya cinta. Al-hub, begitu Pak RW, kata Kiai Hasan. Persatuan tidak akan terwujud kecuali karena adanya cinta. Cinta, kata beliau, yang paling tinggi, puncak cinta itu adalah mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Puncak cinta adalah mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Cinta yang paling rendah adalah salamatus sodar, yaitu lapang dada. Jadi ukhuwah akan terwujud apabila ada persatuan. Persatuan akan tercipta apabila ada rasa cinta. Puncak yang paling tinggi dari cinta adalah mendahulukan orang lain, dan yang paling rendah adalah salamatus sodar atau lapang dada. Lapang dada. Lapang dada itu ya lapang dadanya. Beda pendapat kita harus lapang karena pasti ada beda pendapat. Beda pendapatan kita tidak harus meriang atau sakit karena pendapatannya berbeda. Tidak mungkin semua kita pendapatannya sama, banyak semua atau sedikit semua, gitu. Beda pendapat, beda pendapatan, beda warna kulit, beda asal keturunan, tapi dari sananya sama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini saya bukan mengajari, ini menurut Kiai Hasan Al-Banna. Jadi puncaknya cinta adalah mengutamakan orang lain. Kemudian paling rendahnya cinta adalah lapang dada. Kita lapang dada atas saudara kita, atas tetangga kita, atas sekeliling kita, bahkan atas diri kita sendiri, anggota keluarga kita sendiri. Baik dalam perbedaan dalam pendapat, perbedaan dalam pendapatan, perbedaan dalam pemikiran, perbedaan dalam segala hal, kita harus lapang dada. Maka apabila kita belum mencapai pada puncak mengutamakan orang lain, maka ketika kita pada puncak cinta yang terendah pun berarti kita masuk ke dalam orang-orang yang senantiasa memperkuat persaudaraan. Begitu katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi Ibu
Bapak sekalian, apa yang dilakukan oleh RT kita ini, oleh warga RT 3 ini dengan motonya tetanggaku adalah saudaraku, ini adalah inti dari persaudaraan. Luar biasa. Makin diselami kita ini makin berumur, ternyata makin butuh tetangga gitu. Makin butuh partner ya Mas Aziz. Makin tua kan makin sedikit orang yang tua itu, karena keumumannya yang umurnya sudah makin lama itu makin dekat dengan kematian gitu ya Bapak Ibu-ibu. Ketika sudah semakin banyak yang meninggal, kita itu cari temen juga kan yang sebaya, supaya ngobrolnya nyambung. Betul nggak Bu? Ya gitu ya. Karena makin tua kita, makin sedikit teman kita. Makanya bagus sekali tema tetanggaku adalah saudaraku. Makin berumur kita makin membutuhkan tetangga. Makin berumur kita makin membutuhkan tempat curhat. Dan tempat curhat yang paling bagus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini juga kitabnya Al-Quran. Ibu bapak, Al-Quran itu kalau kita berinteraksi dengannya, dia itu akan menjawab, merespon sesuai dengan tingkat pemikiran kita, sesuai dengan umur kita. Kalau kita punya masalah A, jawabannya Al-Quran itu juga akan memberikan A. Kalau kita baru berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran juga akan melayani sesuai dengan tingkat kadar interaksi kita dengan Al-Quran. Itu uniknya Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan firman Allah. Dia tahu tentang isi hati kita, dia tahu tentang jalan pikiran kita, dia tahu tentang harapan kita, dia tahu tentang keinginan kita, dia tahu apa saja manusia sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, karena sama. Manusianya itu juga, karakternya itu juga, sifatnya itu juga. Al-Quran juga sama, sejak diturunkan sampai nanti hari kiamat itu juga, tidak akan pernah berubah. Karena itu kalau kita punya keluhan, maka berkeluh kesahlah kepada Allah dan kitabnya Al-Quran. Demikian nasihat buat diri saya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan supaya tidak tidak kelaparan, tidak kepanasan, maka tausiah saya cukupkan. Demikian, mudah-mudahan persaudaraan kita semakin kuat. Saya ingin menyampaikan sekali lagi dengan pantun, pergi dari rumah minta izin, mau beli ikan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.